Nama saya Jiang Xiaoxiao. Saya seorang koki. Baru saja saya memenangkan hidangan legendaris yang hilang Feng Yin Hai dan meraih juara dalam kontes koki terhebat. Selanjutnya, inilah era saya sang koki terhebat. Hati-hati. Jiang Xiaoxiao. Nona besar, cepat bangun. Cepat bangun, Nona besar. Nona besar, akhirnya Anda bangun. Nona besar, Anda membuat saya takut setengah mati. Anda tidur selama 12 cicen penuh. Tidak peduli seberapa keras saya panggil, Anda tidak bangun. Apa saya bertransmigrasi? Pangeran telah memerintahkan agar permaisuri segera pindah ke kediaman samping dan tidak diizinkan keluar tanpa izin. Dan saya menjadi selir yang ditinggalkan pada malam pernikahan, lalu diusir ke kediaman samping. Ini makan malam kita makan ini setiap hari. Uang gaji bulan ini sudah habis. Kita hanya bisa makan seadanya dulu. Segalanya bisa ditoleransi, tapi tidak dengan makan. Di mana dapurnya? Keluar dari kediaman samping, terus ke timur. Tunggu di sini, saya akan membuatkan Anda makanan lezat. Paduka Pangeran, Anda sudah tidak makan selama 5 hari. Bau apa ini? Harum sekali. Untuk kudapan malam, haruslah nasi goreng ala keluarga Jiang. Apa yang kamu lakukan di sini? Memasak dong, tidak lihatkah? Hei, kamu datang untuk apa? Apa kamu juga datang mencari makan? Saat dia masuk ke kediaman ini, aku memang pernah melihatnya dari jauh. Hanya saja belum pernah bertegur sapa. Wajar jika dia tidak mengenaliku. Semua orang mengatakan, Nona Jiang malas dan hanya tahu makan, dan tidak berguna. Sejak kapan dia belajar memasak? Mau coba sedikit Tidak, berlaga dingin? Baunya sangat harum. Ingin sekali mencobanya. Apa kamu juga mau? tidak mau. Kalau tidak mau ya sudah. Orang yang ingin mencicipi masakanku bahkan harus mengantre sampai ke Perancis. Tidak mungkin, aku hanya mengambil sumpit sebentar, kamu sudah menghabiskan semuanya. Sudah berapa hari kamu tidak makan? 5 hari. Wang Ye kalian benar-benar keterlaluan, bahkan tidak mengizinkan orang makan kenyang. Tentu saja tidak punya hati, itu adalah standar seorang pria. Tunggu, tidak makan selama 5 hari, jangan-jangan kamu menderita anoreksia? Orang yang tidak tahu bagaimana bekerja keras dan tidak tahu cara bertani sepertinya. Tahu apa itu anoreksia? Tidak masalah.
hanya anoreksia. Aku hanya perlu sedikit turun tangan. Dijamin kamu akan makan dengan lahap. Nafsu makanmu akan sangat baik sampai bisa menelan seekor gajah. Jika kamu benar-benar memiliki kemampuan seperti itu, mengapa harus mendekam di kediaman samping menjadi selir yang diabaikan? Kenapa dengan selir yang diabaikan? Apa kamu tahu hal yang paling membahagiakan bagi wanita yang sudah menikah itu apa? Yaitu suami tidak ada di rumah, tetapi tetap mendapat uang bulanan. Kehidupanku di kediaman samping, bukankah seperti itu? Hei, bagaimana? Anoreksiamu itu, apakah kamu ingin aku bantu? Kamu bisa membantuku? Tentu saja, tetapi kamu harus membayar sedikit harga yang kecil. Yang kamu perlukan hanyalah membayar harga yang kecil. Dasar kamu keluarga Jiang, tingkahmu sangat tidak senonoh, sepertinya keputusanku mengasingkanmu. Di pavilion adalah tepat. Bagaimana? Apa kamu mau kubantu? Katakanlah, apa yang kamu inginkan? Uang, tentu saja. Uang perak berkilauan. Hanya uang? Memangnya apa lagi? Jangan-jangan kamu mau mendapatkan layanan gratis tanpa membayar ya? Itu tidak bisa. Prinsip bertindakku, Jiang Xiao-Xiao. Yang pertama adalah uang, yang kedua adalah uang, yang ketiga tetaplah uang. Giok ini sangat berharga. Benarkah? Hadiah dari pangeran. Besok pada jam yang sama, datanglah ke sini untuk mengambil makanan khususmu. Dijamin kamu akan makan dengan lahap. Yang mulia, Wang Ye, dia adalah suamiku. Wang Ye mencari saya. ya, Bisakah kau bicara tanpa jeda panjang begitu? Aku kira itu suamiku yang sudah mati dan belum pernah kulihat. Oh benar, kau dari kediaman ini. Pengawal. Bahkan seorang pengawal berpakaian begitu bagus, tampaknya kediaman Wang Ye ini benar-benar kaya. Ayo pergi. Kau. Besok kita bertemu di tempat yang sama. Nona, Wang Ye bertemu lagi dengan si buruk rupa itu tadi malam. Dasar jalang, dikurung di pavilion samping masih tidak bisa diam. Bahkan masih memikirkan cara merayu sepupu. Lihat saja aku akan mengulitimu. Hawthorne, kol, dan juga buah plum hitam. Apakah itu pelayan di pavilion samping? Ya, Pelayan hina berjalan tanpa melihat? Dasar pelayan rendahan tidak lihat-lihat saat berjalan, ya. Nona Su, maafkan saya. Kau berani mencuri uang perak milikku? Saya, Nona Su, ini semua adalah upah Nona. Apa tertulis nama nonamu di situ? Seorang selir yang ditelantarkan. Dapat uang perak dari mana? Pasti kau pelayan kecil ini yang mencurinya. aduh, saat Nona kami pergi keluar, kebetulan ada kekurangan 20 tael perak. Tidak bisa, kau tidak boleh mengambilnya. Ini semua milik Nona. Mencuri uang perak milikku, masih tidak mau mengaku, harus dihajar. Siapa gadis cantik yang datang kemari, mata yang indah dan gigi yang putih, kecantikan alami. Sungguh menyenangkan untuk dilihat. Nona Su jelas-jelas sedang menindas Xiaoman.
Benar, itu jelas-jelas. Uang upah dari pavilion nih. Di mana Xiaoman? Di depan ruang pembukuan? Uang perak ini sungguh milik nona kami. Masih saja berbohong, akan kuhajar sampai mulutmu hancur. Apa yang kamu lakukan? Gadis di pavilion, ini tangannya jahil. Aku akan memberimu pelajaran. Kita sama-sama perempuan, tapi kau tega melakukan kekerasan seperti ini. Kau juga tahu rasa takut? Lalu saat kau memukul Xiaoman, kenapa kau tidak berpikir dia juga manusia, dia juga tahu rasa sakit? Tunggu saja, aku akan segera mencari kakak sepupuku, dan aku akan menyuruhnya menceraikanmu. Memanggil pria untuk membelamu? Adik, apa kau tahu di dunia ini ada 3 jenis orang yang paling tidak bisa diandalkan? Yang pertama adalah pria, yang kedua adalah pria, dan yang ketiga masih tetap pria. Dasar wanita rendahan, jelek kau bicara omong kosong, tunggu saja sampai kau diusir dari kediaman Wang. Aduh, Mulut kotor akan mendapat hukuman. Tidak bisa, kita harus memanggil Permaisuri Tai. Selir Hui, gawat. Nona Su dipukul. dasar wanita jalang, kau berani memukulku? Sepertinya kau harus dipukul lagi. Hentikan. Bibi. Wanita jalang ini, dia memukulku. Lihatlah wajahku, dia memukulnya sampai bengkak. Seluruh kediaman raja khawatir tentang penyakit kurang nafsu makan raja, dan kau sebagai istri raja masih sempat-sempatnya membuat kekacauan di sini. Apa kau tahu sudah berapa hari raja tidak makan apapun? Dia makan atau tidak, apa urusannya denganku? Apa yang kau katakan? Aku tidak mengatakan apa-apa. Kau sebagai istri raja tidak tahu sopan santun, bertindak kasar, dan sekarang bahkan berani memukul orang. Sepertinya kau sudah tidak ingin menjadi istri raja lagi. Oh, ternyata di kediaman raja tidak boleh sembarangan memukul orang. Lalu bagaimana dengan wajah pelayan ini? Apa yang terjadi? Apakah wajahnya bengkak sendiri? Bibi, pelayan ini mencuri, pantas dipukul. Kalau begitu, Nona Su yang berbicara kasar juga pantas dipukul. Kau hanya mencari alasan, dasar wanita jalang. Sekarang tidak hanya berbicara kasar, tapi juga merendahkan atasannya. Kau jangan lupa, bagaimanapun aku adalah istri raja. Ibu Suri, aku ini istri raja yang dinikahi secara sah, bukankah begitu? Siapa yang menuduh, dia yang harus membuktikan. Karena Nona Su bilang uang itu diambil oleh Xiaoman, maka tolong tunjukkan buktinya. Jika tidak, itu namanya memfitnah orang lain. Ayo, kita kembali ke pavilion. Berhenti. Apa kau masih menganggapku, Ibu Suri ini? Mata saya tidak buta, tentu saja saya melihat Anda. Apa begitu caramu bicara? Kau bertemu denganku, tetapi tidak memberi hormat ataupun berlutut, tidak menghormati atasan, tidak menghargai orang tua. Kau sudah melanggar 7 dosa hukuman cerai. Selir Hui, berapa usia Anda tahun ini? Sudah 50 tahun. Mengapa cara Anda berbicara seperti orang yang sudah hidup ratusan tahun, seperti mumi? Tidak, bahkan mumi yang hidup ratusan tahun pun tidak sekeras kepala dan kolot seperti Anda, tidak mau menerima hal baru. Masih saja membahas 7 dosa hukuman cerai. Anda tahu bahwa 7 dosa hukuman cerai ini semuanya ditujukan untuk wanita dan menindas wanita. Sebagai seorang wanita, mengapa Anda malah mendukung hal bodoh ini? Menurut saya, aturan-aturan usang ini sudah seharusnya diubah.
Bagaimana bisa kau mengucapkan kata-kata yang sangat tidak sopan seperti itu? Ini sudah dianggap tidak sopan? Kalau begitu, sepertinya wawasan Anda memang terlalu sempit. Matahari di luar cukup terik, hati-hati kulit Anda menghitam. Usir wanita yang tidak tahu aturan dan tidak punya tata krama ini keluar dari kediaman Wang. Baik. Saya ingin pangeran menikahimu. Terima kasih, Bibi. Para pengawal yang diutus Taifeika, pavilion telah diusir kembali oleh Wang Fei. Keluarga Jiang berkata bahwa dia adalah Wang Fei yang dinikahi pangeran secara resmi. Kami tidak punya hak untuk mengusirnya. Keterlaluan. Di mana perempuan jalang itu sekarang? Di dapur, Ayo. Berani-beraninya, keluarga Jiang, kau berani melanggar perintahku? Apa kau masih menganggapku sebagai Taifei di matamu? Perintah apa yang menyuruhku keluar dari kediaman pangeran itu? Aku dan pangeran telah sah menikah dan menjalani upacara pernikahan. Jika ingin mengusirku, bisa saja bawa surat cerai itu kemari. Kau, Jika tidak ada surat cerai, maka jangan buang-buang waktuku. Aku sedang sibuk sekarang. Kau sibuk membuat makanan babi dan anjing ini? Makanan babi dan anjing, ini adalah resep obat terbaik untuk mengobati anoreksia. Jangan pura-pura gila di sini. Kau pikir kau bisa mengobati anoreksia? Siapa yang bisa kau obati anoreksianya? Aku. Pengawal kecil ini juga menderita anoreksia seperti pangeran. Kalian lihat. Bagaimana bubur untuk pengawal kecil ini? Rasanya lezat sekali. Apa masih ada? Tadinya ada, tapi sekarang sudah habis. Dibuang oleh mereka berdua. Dia tidak tahu King Er adalah pangeran. Keluarga Jiang baru saja menikah dan masuk ke istana pangeran, lalu dia langsung dibuang ke pavilion lain. Dia belum pernah bertemu sepupu. Keluarga Jiang ini bertingkah kasar, sungguh tidak pantas untuk King Er. Fakta bahwa King Er adalah pangeran, Dia tidak tahu sepupu adalah pangeran. Kalau begitu, kita mutlak tidak boleh memberitahunya agar dia tidak lagi mempunyai niat buruk. bubur ini bisakah dibuatkan satu porsi lagi? Kau ingin aku membuatnya untuk pangeran? Bisa saja. Mohonlah padaku. Boleh saja. Memohonlah padaku. Kurang ajar. Bagaimana caramu berbicara denganku? Permaisuri Tai, apakah ini sikap memohon bantuan? Sepertinya kalian tidak terlalu menginginkan bubur ini. Kalau begitu, lupakan saja. Lihatlah perbuatan kalian. Bibi, Bagaimanapun caramu memperlakukan keluarga Jiang, aku tidak peduli. Tapi kau tidak boleh merusak bubur ini. semua ini karena si jalang keluarga Jiang itu. Aku harus mengusirnya sebelum dia tahu kakak sepupu adalah pangeran. Nona muda, orangnya sudah dibawa. Yang perlu dikatakan, Xiao Cui sudah memberitahumu, kan? Ya. Nona Xiao Cui sudah menjelaskan semuanya kepadaku. Bagus.
Kalau begitu, jalankan rencana. Asal kau bersikeras mengatakan kau sedang berkencan dengannya, aku jamin kau tidak akan kenapa-kenapa. Nona Su, mohon jangan khawatir. Hamba pasti akan menyelesaikan tugas ini. Pergilah. Setelah berhasil, aku akan memberimu hadiah besar. Terima kasih, Nona Su. Terima kasih. Si Jalang, aku tidak hanya akan mengusirmu dari kediaman pangeran, aku juga akan membuat kehormatan dan reputasimu hancur. Sebentar lagi, kita ajak Bibi pergi bersama. Bibi, saya tahu tidak seharusnya saya mengganggu Anda selarut ini. Tetapi karena saya melihat hal seperti ini, saya tidak bisa berpura-pura tidak tahu. Permaisuri Tai, saya melihat dengan mata kepala sendiri, Wang Fei dan pria itu masuk ke dapur bersama. Orang-orang di kediaman Wang berkata, ini sudah bukan pertama kalinya mereka bertemu secara diam-diam di dapur tengah malam. Sungguh keterlaluan. Beraninya melakukan perbuatan kotor dan menjijikkan seperti ini di kediaman Wang. Saya tidak akan pernah mengampuni wanita jalang ini hari ini. Anda siapa? Tentu saja saya datang untuk menyenangkan Nona muda. Aduh, Apa-apaan ini? Apa-apaan ini? Dasar wanita jalang, kali ini kau tamat. Semua, masuk sini. Kenapa banyak sekali orang aku tidak menyiapkan makanan sebanyak ini? Kenapa hanya kau sendiri? Nona Su ingin berapa orang? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Apa maksud Nona Su? Dengan tidak mungkin, Kau jelas-jelas sedang bermesraan dengan pria di sini. pria dari mana? Tidak perlu banyak bicara dengannya, geledah dia. Dalam situasi seperti ini, apakah permaisuri masih mau membantah? Ternyata dia benar-benar berzina dengan seorang pria. Bagaimana mungkin ada wanita seburuk ini? Dasar murahan dan rendahan. Sungguh kau, keluarga Jiang. Kau melakukan tindakan yang sangat tidak bermoral seperti ini. Bibi, aku akan segera pergi sendiri untuk menangkap pria bejat itu. Tunggu sebentar. Nona Su, jika terbukti bahwa pria itu adalah kekasih gelapku, maka aku rela menerima hukuman apapun darimu. Tapi bagaimana jika bukan? Katakan, Kalau begitu aku akan memberimu hukuman kecil. Bagaimana jika dicambuk 40 kali? baik, kau pasti akan kalah. Sekarang, apalagi yang bisa dikatakan oleh Wang Fei? Kau, sebagai Wang Fei, berani melakukan perbuatan yang sangat tidak pantas ini. Panggil orang, seret keluarga Jiang dan selingkuhannya itu lalu pukul mereka sampai mati. Kalian semua tidak penasaran seperti apa wajah selingkuhan ini? Bagaimana mungkin seorang wanita mengucapkan kata-kata seperti itu? Benar-benar tak tahu malu. Berbaliklah, biarkan mereka melihat. Keluarga Jiang, sebenarnya ada apa ini? Bukankah ini selingkuhan yang kalian cari? Ayo, Xiao Fugui beritahu mereka bagaimana kita berdua bertemu diam-diam di dapur ini. Ayo sini. Xiao Fugui, beritahu mereka bagaimana kita berdua bertemu diam-diam di dapur ini. tentu saja saya datang untuk memanjakan Nona muda.
Memanjakan? Kalau begitu, biar ku berikan kamu sedikit pemanjaan yang menyenangkan. Nyonya besar, ampuni saya. Saya tidak tahu diri. Saya pantas dihukum. Saya pantas dihukum. Daripada membiarkan sampah sepertimu merusak wanita lain, lebih baik dikebiri. Yang mulia, Diam. Kamu tidak apa-apa. Ya, saya baik-baik saja. Mau dihukum bagaimana dia ini? Saya akan membantumu. Tidak perlu. Saya akan menahannya karena ada kegunaan lain. maafkan saya, Nona Su. Saya benar-benar tidak berani melanggar perintah pangeran. Ya, Nona Sulah yang menyuruh saya. Betul, dia menyuruh saya datang ke dapur untuk mengganggu istri pangeran, ingin merusak reputasi istri pangeran. Dasar budak, apa yang kau katakan? Bibi, aku tidak bersalah. Hal sekecil ini saja tidak bisa kau lakukan. Tidak berguna. Pasti kedua bajingan ini bekerja sama untuk menjebakku. Diam. Konyol. Tidak pantas. Sungguh tidak pantas. Pergi. Tunggu sebentar. Nona Su, mungkinkah kau melupakan satu hal? Karena sudah terbukti bahwa orang ini bukanlah kekasih gelapku, maka sesuai dengan taruhan kita, akulah yang menang. Nona Su seharusnya diseret keluar dan dicambuk 40 kali. Bibi, tolong aku. Kita berdua setuju untuk bertaruh, jadi kita harus menanggung kekalahan ini. Kenapa? Mungkinkah Nona Su tidak bisa menerima kekalahan? Ayo, bawa dia. Yanning, beraninya kau. Perintah istri pangeran, aku tidak berani untuk menolaknya. Bawa dia pergi. Siapa dia sampai berani disebut istri pangeran? Seorang selir yang dikurung di pavilion lain dan dibiarkan sendirian. Lepaskan aku. Lepaskan aku. $37, 38, 39, 40. Suhe, apakah kamu pikir dengan menggunakan cara kotor seperti ini, kamu bisa menghancurkan reputasi seorang wanita? Padahal reputasi dan kehormatan adalah belenggu bagi para wanita. Kamu seorang wanita bukan hanya tidak merasa malu, malah ikut membantu kejahatan. Kamu bukan hanya bodoh, tapi lebih parah lagi, kejahatanmu sudah mendarah daging. Apakah ini nona besar keluarga Jiang, yang menurut Ibu Suri tidak becus, dan hanya tahu makan serta bermalas-malasan? Nona, silakan minum obatnya. Pergi. Gadis Su, ku dengar kau sakit. Guru, mengapa guru datang? Jaga pintu masuk. Baik. Mengapa kau sampai seperti ini? Aku yang kurang hati-hati dan terperangkap oleh si wanita jalang itu. Aku mengajarimu seluruh seni memasak, dan juga mengakui kerabat jauh selir Hui, serta berusaha keras untuk mengirimmu ke kediaman pangeran, itu agar kau bisa menduduki posisi permaisuri pangeran secepatnya, bukan untuk menyuruhmu berdebat dengan orang yang tidak pantas berada di panggung itu. Tapi, dengan adanya wanita jalang itu, pangeran tidak akan pernah menikahiku. Itu mudah saja. Siapapun yang menghalangi jalanmu, kau harus mencari cara untuk menyingkirkannya. Pria di dunia ini
Siapa yang bisa lolos dari makanan dan kecantikan? Makanan lezat di dunia ini bisa menyehatkan, tetapi juga bisa melukai orang. Lakukan seperti yang kukatakan, bahkan jika selir yang dicampakkan itu tidak meninggal, dia akan diusir dari kediaman pangeran. Hanya guru yang menyayangiku. Master Jiang, mie daging sapi rebus merah, selesai. Kau lapar? Aku sudah tidak makan selama 2 hari. Aduh, dasar gadis yang bernasib malang. Kalau begitu, ini untukmu. Terima kasih, Permaisuri Pangeran. Bukannya kau suka memasak untuk Wang Ye? Aku kabulkan keinginanmu itu. Pergi dan antarkan mie ini untuk Wang Ye, dan katakan itu dari Wang Fei. Baik. Wang Ye, Wang Fei menyuruh saya membawakan Anda sedikit makanan. Wang Fei, mengapa dia mengirimkan makanan kepada hamba? Wang Fei melihat Wang Ye bekerja keras siang dan malam. Jadi ia secara khusus membuat kudapan larut malam dan meminta saya untuk membawakannya kepada Anda. Harum sekali. Ingin sekali mencicipinya. Taruh di sini. Yang mulia, yang mulia, yang mulia, cepat panggil tabib. Yang mulia, yang mulia. Gawat, Nona. Nona, gawat. Coba masker keluarga Jiang terbaru yang baru aku buat ini. Nona, Nona. Gawat, yang mulia keracunan. Bukan main, aku bahkan belum jadi selir terbuang selama beberapa hari. Apa aku akan jadi janda sekarang? Hush. Nona, jangan bicara sembarangan seperti itu. Jika sesuatu terjadi pada yang mulia, kita tidak akan bisa bertahan hidup. Di sini masih ada tradisi kuno di mana pelayan harus ikut dikuburkan. Bukan seperti itu, maksudku. Yang mulia adalah tulang punggung istana pangeran. Kalau dia benar-benar tiada, bagaimana kita bisa hidup? Xiaoman, dengar aku pria itu tidak bisa diandalkan. Kita para wanita harus mengandalkan diri sendiri. Dia meninggal, dunia tidak akan kiamat. Sini, duduk. Coba ini, masker keluarga Jiang terbaru yang aku buat. Kalian di sini tidak punya benda seperti ini. Ayo, coba. Coba ya. Katakan, apa yang sebenarnya terjadi pada pangeran? Ampunilah hamba Ibu Suri. Ampunilah hamba Ibu Suri. Ini adalah Uwa Permaisuri yang menyuruhku mengirim makanan untuk pangeran. Ampunilah hamba Ibu Suri. Wanita ini benar-benar memiliki niat jahat di hatinya. Bawa wanita pendosa itu kemari sekarang juga. Bibi, biar aku sendiri yang membawa orang untuk menjemputnya. Dasar wanita jalang, kali ini kau tamat. Menurutku Nona Su, hukuman cambuk yang diterimanya waktu itu terlalu ringan. Baru sebentar ini sudah datang lagi membuat masalah. Aku tidak akan mempermasalahkanmu.
Bagaimanapun juga, kau sudah di ujung tanduk. Kenapa kalian hanya berdiri mematung? Cepat tangkap keluarga Jiang. Tangkap wanita jalang ini sekarang juga. Kalian, atas dasar apa kalian menangkap orang? Ada apa dengan nona kami? Ada apa? Tentu saja dia melakukan kejahatan. Tidak mungkin. Aku tahu nona saya memang punya banyak kekurangan. Dia hanya sedikit malas, sedikit bodoh, agak suka bertingkah sembarangan, dan juga sedikit tidak sopan. Tapi, bagaimanapun juga dia adalah Uwa Permaisuri yang dinikahi pangeran secara resmi. Kalian, bagaimana bisa kalian memperlakukannya seperti ini? Selama aku ada di sini, kalian jangan harap bisa menyentuh nona saya, sehelai rambut pun. Jangan buang waktu dengan omong kosong dengannya. Bawa pergi. Bawa pelayan rendahan ini pergi bersama-sama dengannya. Nona. Wanita pendosa sudah tiba. Bibi, aku membawa wanita hina dari paviliun sebelah. Keluarga Jiang, apa kau tahu kesalahanmu? Tidak tahu. Tidak tahu, kau menyimpan niat jahat, meracuni pangeran. Kejahatanmu tak termaafkan. Meracuni, sudah beberapa tahun aku di kediaman ini, bahkan wajah pangeran pun belum pernah kulihat. Bagaimana aku bisa meracuninya? Kau benar-benar tidak akan mengaku sebelum bukti kuat ada di depan mata. Bawa orangnya kemari. Permaisuri Tai, ampuni hamba. Tampaknya ini adalah upaya terencana untuk menjebakku lagi. Permaisuri Tai, mie ini diperintahkan oleh istri pangeran agar saya antarkan. Saya tidak tahu kalau dia menaruh racun di dalamnya. Permaisuri Tai, ampuni hamba. Permaisuri Tai, ampuni hamba. Saya melihat dengan mata kepala sendiri istri, pangeran memberikan mie itu kepada Xiangxiang. Saya juga melihatnya. Benar, saya juga melihatnya. Kami juga melihatnya. Kami juga melihatnya. Ternyata ketika seseorang benar-benar kehabisan kata-kata, dia akan tertawa. Wanita beracun, kau memanfaatkan Xiangxiang, meracuni pangeran, dan kau masih tidak mau mengaku. Apakah kamu masih tidak mengakui kesalahanmu? Tolong bantu ambilkan obat untuk nona saya. Dia sudah demam selama 3 hari. Ini biaya jerih payahmu. Kalian terlalu menghargaiku. Sejak aku menikah ke istana pangeran, aku tidak pernah makan atau berpakaian dengan layak. Bahkan tidak ada arang untuk perapian di tengah musim dingin. Jika sakit dan ingin mencari tabib, aku masih harus mengeluarkan uang tambahan untuk membayar saat tidak punya uang untuk dibelanjakan. Aku makan rumput liar untuk bertahan hidup. Aku yang seperti ini, siapa yang bisa aku manfaatkan? Di seluruh istana pangeran, hanya ada Xiaoman yang hidup bersama denganku. Kalian begitu berupaya keras untuk menjebakku. Sebenarnya kalian ingin menceraikanku atau menjebakku dengan tuduhan merencanakan pembunuhan suamiku? Kenapa tidak ada yang bicara, ayo cepat selesaikan ini? Manis di mulut. Bibi Ratu, jangan dengarkan omong kosong wanita rendahan ini. Bibi pasti tahu mulutnya yang memutarbalikkan fakta. Menurutku, untuk menghadapi orang seperti ini, harus menggunakan penyiksaan. Pengawal, berikan penyiksaan paling berat. Lakukan penyiksaan berat. Nona kami tidak bersalah, dia tidak mencoba membunuh pangeran. Mohon yang mulia untuk melihat kebenarannya. Siksa dia. Jangan sakiti nona kami, saya mohon. Yang mulia, Xiaoman bersedia menerima hukuman menggantikan nona. Xiaoman, kamu tidak perlu memohon pada mereka. Ketika seseorang ingin menuduh, mereka tidak akan kehabisan alasan, bukan? Nona Su terus-menerus mendesakku
hanya karena seorang pria? Katakan saja terus terang, aku akan memberikannya padamu. Tetapi apakah kamu pikir posisi putri di balik tembok tinggi istana ini adalah pekerjaan yang begitu bagus? Jika bibir hilang, gigi akan kedinginan. Apa yang aku alami hari ini adalah masa depan Nona Su. Kurang ajar. Kamu masih berani menyebar desas-desus palsu di sini? Kamu tidak bicara, jadi aku hampir melupakanmu. Kau barang antik yang kuno dan kolot, kamu dibesarkan di istana yang dalam. Apakah tipu daya Nona Su ini bisa lolos darimu? Pelayan ini adalah orangmu. Siapa yang tahu apakah urusan hari ini mendapat izin diam-diam darimu? Kamu masih berani memfitnahku? Siksa dia. Tunggu sebentar. Suara ini terasa familiar. Kamu harus membayar sedikit harganya. Kamu dari istana, Pengawal, kamu berani menyamar sebagai pengawal untuk mengolok-olokku? Ingar, tidakkah kau berutang penjelasan padaku atas kejadian hari ini? Penjelasan? Apa yang harus kujelaskan? Orang yang menuduhmu lebih tahu daripada dirimu seberapa tidak bersalahnya dirimu. Karena kau bilang kau tidak bersalah, kalau begitu aku bertanya padamu, mie di mangkuk itu, apakah kau yang membuatnya? Iya, Apakah kau yang memberikannya padanya? iya. Racun di dalam mie itu, apakah kau yang menaruhnya? Jika menurutmu bukan, jika menurutmu ya sudah berarti ya. Sepupu, lihat dia sudah mengakuinya. Kalian berusaha keras hari ini, tidak lain hanyalah ingin aku menyerahkan posisi Wang Fei sialan ini, tidak perlu bersusah payah seperti itu, aku serahkan saja padamu. Sekarang, apakah kau sudah puas? Jiang Xiao, aku memberimu kesempatan terakhir selama kau mau mengakui kesalahanmu dan tidak lagi membantah selir ibu. Masalah hari ini tidak akan kupermasalahkan lagi. Kesempatan Wang Ye benar-benar memberiku anugerah besar. Mau memberiku kesempatan, kau meninggalkanku di pavilion terpisah selama beberapa tahun tanpa bertemu. Apakah kau pernah berpikir untuk memberiku kesempatan saat aku dilecehkan berkali-kali di kediaman Wang Ye dan disiksa dengan berbagai cara? Kapan kau pernah berpikir untuk memberiku kesempatan? Sekarang kau ada di sini, mengasihani aku dari tempatmu yang tinggi. Benar-benar menggelikan situasi yang terjadi sekarang ini. Bukankah semuanya karena dirimu? Kau bahkan berpura-pura menjadi penjaga untuk menipuku. Kau lebih jahat daripada mereka. Wang Ye, Ching Er, Sepupu, panggil orang bawa wanita jahat yang meracuni Wang Ye ini ke penjara. Biarkan dia pergi. Ching Er, berhenti. Berhenti. Kalau mau pergi, tinggalkan barang-barang kediaman Wang di sini. Sudah cukup kan? Dan lagi, pakaian yang kamu kenakan ini juga milik kediaman Wang. Baik, aku kembalikan semuanya kepada kalian. Sekarang, aku tidak berutang apapun lagi pada kalian. Aku, Jiang Xiao, mulai sekarang tidak ada lagi hubungan dengan Istana Gu. Sama sekali. Paduka,
Paduka. Anoreksia Baginda, mau aku bantu? Kamu bisa membantuku? Kamu hanya perlu membayar sedikit harga. Kamu baik-baik saja? Kamu orang istana? Aku pengawal. Kamu berani-beraninya menyamar sebagai pengawal hanya untuk mempermainkanku? Racun yang ada di mie. Apakah itu ulahmu? Paduka, Paduka, Paduka. Nona, mencuci satu ember pakaian seharga 5 keping tembaga, kita sudah mencuci selama 15 hari. Baru terkumpul 75 keping tembaga. Kalau terus begini, berapa lama lagi kita baru bisa mendapatkan tempat tinggal yang aman dan nyaman? Saya sih tidak masalah, hanya saja Nona, tubuh berharga Nona, tidak mungkin bisa tidur di gudang kayu setiap hari. Ayah dan ibu sudah lama meninggal. Kita berdua wanita lemah, kepada siapa lagi kita bisa meminta perlindungan? Kita tidak perlu meminta perlindungan kepada siapapun. Xiaoman, kau percaya padaku. Jingdu yang luas ini pasti ada tempat untuk kita berpijak. Aku pasti akan di sini menciptakan masa depan yang cerah. Menara Yanyu merekrut koki dengan bayaran mahal, 50 tael per bulan. Uang ini tidak bisa didapatkan oleh sembarang orang. Menara Yanyu tempat apa itu? Restoran kerajaan nomor 1 di Jingdu. Orang yang bisa makan di sana pasti kaya raya atau bangsawan. Kalau bisa masuk ke sana, mana semudah itu. Wah, Selalu ada harapan setelah kesulitan. Ayo ke Menara Yanyu. Nona, Dia benar-benar menyobeknya dan pergi? Karena keluarga Jiang sudah pergi, mengapa pernikahanmu dengan pangeran belum juga ada kepastian? Kesehatan pangeran baru saja pulih. Ibu Suri ingin menundanya beberapa hari lagi. Masalah ini harus dipercepat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baik. Pantai saja ini adalah restoran kekaisaran nomor 1 di Jingdu. Dia terlihat kurus. Selama setengah bulan ini, Putri dan Xiaoman bertahan hidup dengan melakukan pekerjaan serabutan di luar. Nona, Anda ingin makan atau menginap? Saya dengar tempat Anda sedang merekrut koki terkenal. Tuan, siapa yang ingin Anda rekomendasikan? Saya. Siapa? Dia merekomendasikan dirinya sendiri. Gadis kecil dari mana ini yang tidak tahu diri? Dia kira ini toko kosmetik. Lihat saja, tubuhnya yang kecil itu bisa memegang pisau dapur atau tidak. Saja masih diragukan. Benar sekali, tepat. Aduh, tidak bisa. Mengapa Anda wanita? Wanita tidak boleh. di pengumuman ini tidak tertulis hanya merekrut pria, bukan wanita? Ini, koki kepala dapur. Itu selalu pria. Benar, selalu kami para pria. Selalu pria, jadi tidak boleh merekrut wanita? Kenapa? Anda takut wanita? Itu seperti bencana yang akan memakan kalian. Jangan lupa, Anda juga dilahirkan oleh wanita. Anda datang ke sini untuk membuat masalah ya? Coba lihat, tempat apa ini? Seenaknya Anda berbicara omong kosong di sini? Keluar sana. Hei, Nona, Anda percaya pada cinta pandangan pertama? Apa kau percaya pada pandangan pertama? Bukankah itu pangeran playboy nomor 1 di Jingdu, Cheng Zijun? Aku dengar Pangeran Cheng ini sangat kaya, genit, dan punya banyak kekasih.
Apa yang disebut pandangan pertama sebenarnya hanyalah nafsu. Bisa saja kau terhadapku, tentu saja bisa juga aku terhadapmu. Sungguh tidak pantas. Di depan umum, bermesraan dengan pria lain. Yang mulia raja dan ratu. Nona Jiang sudah meninggalkan kediaman Wang. Meskipun dia telah meninggalkan istana, tapi kami belum bercerai. Jabatannya sekarang masih Ratu Istana Gu. Apakah raja sedang cemburu? Tapi kau bukan tipe pria yang kusukai. Karena Menara Yanyu mencari koki terkenal, jika demikian seharusnya diputuskan. Apakah aku diterima atau tidak berdasarkan kemampuan memasak? Kemampuan memasak? Menurutku apa yang dikatakan Nona, ini sangat benar. Cih, kemampuan memasak? Kau berani-beraninya bicara soal kemampuan memasak? Betul, lihatlah penampilannya. Apa mungkin dia bisa memasak? Memasak? Kurasa dia bahkan tidak tahu cara memotong sayuran. Tepat sekali. Hei kau. Pisaunya bagus, pinjamkan sebentar. Pisau yang bagus, pinjam sebentar. Keterampilan mengiris yang luar biasa. Keterampilan mengiris ini... Tanpa 5 atau 10 tahun, latihan mustahil bisa melakukannya. Benar. Sungguh wanita yang hebat, Nona. Keterampilan mengiris yang hebat. Bagaimana sekarang Menara Yanyu ini, nenek moyangmu ini bisa masuk atau tidak? Kau anggap Menara Yanyu ini tempat apa? Benar-benar tidak bisa lepas dariku. Hanya trik murahan, sombong. Menara Yanyu adalah restoran kerajaan nomor 1 di Jingdu. Dengan kemampuanmu yang payah itu, apakah kau layak? Apa rumahmu di pinggir jalan? Apa maksudmu? Kau terlalu ikut campur urusanku. Aku bisa masuk Menara Yanyu atau tidak? Apa hubungannya denganmu? Kau belum tahu. Ya, jika ingin masuk ke Menara Yanyu ini, kau harus melewati ujian dari guruku. Apa? Nona tidak tahu, manajer dari Menara Yanyu ini adalah teman lama chef Kekaisaran Shen. Karena manajernya sedang berkeliling, maka tanggung jawab untuk memilih koki terkenal di Menara Yanyu ini secara otomatis jatuh ke tangan chef Kekaisaran Shen. Sekarang, apa kau masih berpikir kau bisa masuk ke Menara Yanyu ini? Ternyata dalam pemilihan koki terkenal di Menara Yanyu ini, yang dinilai bukan keahlian memasak, melainkan apakah seseorang telah menyinggung Nona Su atau tidak. Tuan Muda Cheng, ucapanmu salah. Pemilihan koki terkenal tentu saja berdasarkan keahlian memasak. Hanya saja Nona Jiang ini hanya mahir menggunakan pisau, tapi keahlian memasaknya belum terlihat. Masakan apa yang bisa dia buat? Menurutku, kau tidak akan bisa masuk ke Menara Yanyu ini. Tapi ada satu tempat yang bisa kurekomendasikan padamu. Tempat pemotongan hewan di bagian barat kota sedang merekrut orang untuk membuat makanan babi. Aku rasa kau sangat cocok. Kalianlah yang seharusnya membuat makanan babi atau makanan anjing. Aku punya satu saran. Karena kalian semua saling tidak terima, lebih baik kalian bertanding saja. Siapa yang lebih unggul atau lebih rendah akan diketahui setelah 1 kali uji coba. Aku tidak salah dengar kan? Kau menyuruh dia bertanding memasak dengan kami. Itu namanya mencari masalah sendiri. Tuan Muda Cheng, apa menurutmu dia pantas? Kau takut ya? Takut ya? Melawan aku, anak muda, kau benar-benar tidak tahu diri. Dia bilang mau melawan siapa? Chef Kekaisaran Shen? Apa dia sudah gila? Apa dia benar-benar tahu siapa chef Kekaisaran Shen itu? Di usia 17 tahun dia sudah menjadi kepala koki di Sifang Zaishan. Apa itu Sifang Zaishan? Bahkan pekerja pembantu di sana, mereka semua setara dengan koki terkenal di Jingdu. Jangan bicara soal chef Kekaisaran Shen. Kulihat dia, bahkan mungkin tidak bisa mengalahkan murid chef Kekaisaran Shen yang paling muda.
Baiklah, hari ini aku akan memenuhi permintaanmu. Hanya saja, bagaimana jika kau kalah? Yang kalah memotong jari telunjuknya sendiri dan pergi dari Jingdu. Kau berani tidak? Kenapa tidak berani? Hanya saja, jika aku menang, aku akan menjadi kepala koki di menara. Yanyu ini. Hah? Apa yang dia katakan? Sungguh, kepala koki. Mana mungkin? Dia lebih memilih menjadi seorang juru masak daripada tinggal di istana kerajaan. Dengan keterampilan memasakmu yang buruk itu, masih mau mengalahkan guruku? Aku tetap bisa menang meskipun kau ikut juga. Kenapa masih berdiri saja di sana? Ayo maju bersama. Kau. Kenapa takut? Takut kalau kalah nanti jarimu terpotong. Ya? Jangan-jangan ini benar-benar terjadi? Potong jari? Siapa yang takut? Ayo kita bertanding. Maksudnya apa? Dia bilang, Maksud Nona Jiang adalah, dia akan bertanding memasak melawan chef Kekaisaran Shen dan muridnya sekaligus. dia tidak gila, kan? Apa dia sudah gila? Apa? Dia tahu apa yang dia katakan. Sungguh sombong sekali. Aku ingin lihat seberapa hebat kemampuanmu. Hidangan lezat, selera orang berbeda-beda. Hanya saja, hanya memasak hidangan yang kamu kuasai, itu tidak adil. Bagaimana kalau kita tentukan pemenangnya dengan satu hidangan? Baik. Kalau begitu, mari kita buat hidangan yang langka di dunia ini. Feng Yin Sihai. Feng Yin Sihai? Feng Yin Sihai yang sudah lama hilang. Konon hidangan ini hanya tercatat di resep, tidak pernah ada yang berhasil membuatnya. Feng Yin Sihai, aku Jiang Xiaoxiao, adalah seorang koki. Baru saja, dengan hidangan lezat yang telah lama hilang dari dunia kuliner, Feng Yin Sihai, aku memenangkan kejuaraan Raja Koki. Ternyata hidangan yang paling dikuasai olehku, Feng Yin Sihai. Chef Kekaisaran Shen sungguh keterlaluan. Di dunia ini, ada berapa orang yang bisa membuat Feng Yin Sihai? Hidangan ini terakhir kali muncul adalah 40 tahun yang lalu. Nona Jiang masih sangat muda, bagaimana mungkin dia mengerti rahasia hidangan ini? Tuan Muda Cheng, itu salah. Feng Yin Sihai memang jarang terlihat, tapi itu tidak berarti tidak ada resep yang tersebar di kalangan masyarakat. Meskipun aku sudah tua, tapi sama seperti Nona Jiang, aku juga belum pernah melihat Feng Yin Sihai. Jadi, di mana letak penindasannya? Ambilkan resep keluarga. Baik. Tuan Muda Cheng tidak boleh demi membela wanita, lalu mengabaikan fakta kan? Sudah, ya, Feng Yin Sihai, kita tandingkan itu saja. Bagus. 3 hari dari sekarang pada waktu yang sama. Kita buktikan di Menara Yanyu. Tunggu sebentar. Nona Jiang, seharusnya kau tidak menerima tantangan taruhannya. Mengapa? Keahlian memasak chef Kekaisaran Shen sangat hebat, dan di seluruh Jingdu, tak ada yang bisa menandinginya. Murid kecilnya itu, meski terlihat muda, sebenarnya telah mewarisi semua ilmunya. Beberapa tahun lalu, di jamuan istana, aku pernah mencicipi masakannya, dan tidak jauh berbeda dengan chef Kekaisaran Shen. Kau tahu mengapa keahlian memasak chef Kekaisaran Shen tidak tertandingi di Jingdu? Hamba tidak tahu. Itu karena aku belum muncul. Untuk apa kau datang? Hanya lewat. Lewat kau datang untuk menertawakanku atau untuk membantu sepupu tersayangmu itu? Kau bukan tandingan chef Kekaisaran Shen. Tuan Muda Cheng, terima kasih atas peringatan baikmu hari ini. Setelah aku mengalahkan chef Kekaisaran Shen, aku pasti akan memasak sendiri sebagai ucapan terima kasih. Dan Tuan Muda Cheng, jangan khawatir, aku tidak akan meracuninya. Kau akan memasak untuknya. Bukankah kalian berdua baru saja bertemu? Pangeran Gu, apakah kau pernah dengar sebuah ungkapan yang disebut rasa akrab pada pandangan pertama? Jiang Xiaoxiao, jangan lupa, kau masih permaisuri istana Gu. Ingatan pangeran sungguh buruk. Aku dan istana Gumu sudah lama memutuskan hubungan. Kau Ada apa? Menyesal? Atau kau cemburu? Dengar baik-baik, sudah terlambat. Kecemburuanku sungguh konyol sekali.
Jangan-jangan yang dia tulis itu kata-kata makian untukku? Rupanya Tuan Putri sangat peduli padamu ya. Siapa tahu Musang datang berkunjung pada ayam, sudah pasti bukan berniat baik. Ngomong-ngomong, kau tahu di mana aku bisa membeli teripang? Pavilion Zenbao. Tempat apa itu? Itu adalah tempat di mana kau bisa membeli berbagai harta karun dan barang antik. Hanya saja pemiliknya memiliki watak yang aneh. Dia hanya menjual barangnya pada orang yang berjodoh. Kalau begitu aku harus memikirkan cara. Aku dan pemilik itu adalah teman baik. Kalau begitu kau pasti tahu apa yang disukai oleh pemilik itu. Anggur. Anggur yang enak. Menenggak di bawah bulan. Mabuk sampai puas. Minum sendirian tidak senikmat minum berdua. Pemilik kedai, coba lihat bagaimana anggurku ini. Anggurnya bagus. Kau mau menukar dengan apa? Teripang. Anggur sebanyak ini mana cukup? Apa kita harus menghabiskan seluruh guci anggur ini? Tentu saja tidak. Setelah menghabiskan semua ini, kau boleh mengambil teripang sepuasnya. Nona, jangan lakukan itu. Jika meminum semua ini bisa sangat berbahaya. Bagaimana kalau kita meminta bantuan Wang Yi? Tidak mungkin, aku tidak akan pernah tunduk padanya. Janji yang diucapkan Harus ditepati. Silakan. ayo, isi sampai penuh. Wang Ye, Wang Fei, dia pergi ke Pavilion Zenbao. Apa? Nona Jiang sudah minum 1 guci. Apa Nona masih mau minum lagi? Tentu dur saja. Nona, Anda benar-benar tidak boleh minum lagi. Aku masih bisa. Nona, Kamu Dudukkan dia. Sisa minuman ini, biar aku yang minum menggantikan Nona Jiang. Baik. Permaisuriku masih belum membutuhkan campur tangan Tuan Muda Cheng. Wang Fei-ku tidak perlu dikhawatirkan oleh Tuan Muda Cheng. Pangeran Gu, Anda hebat dalam minum. Saya sarankan Tuan Muda Cheng agar menjauhi Wang Fei Gu. Jika ada lain kali yang mendarat di pergelangan tanganmu, bukan hanya kipas lipat ini.
Pria tampan, pria jelita. Tidak kusangka di tempat ini ternyata ada banyak tuan muda yang rupawan. Tunggu, kenapa wajahmu sangat mirip dengan si bajingan Gu Changqing? Percaya pada orang rendahan, tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, dan masih bersikap seperti seorang pangeran. Cih, pria sampah. Masih saja berpura-pura menjadi pengawal untuk membohongiku, pria sampah. Wajah ini tampannya sama seperti Gu Changqing, 100%. Saya pikir kamu membenci saya. Ternyata kamu menyimpan keinginan terpendam. 100%. Saya tidak menyangka Ratu memberikan penilaian setinggi ini pada saya. Tambahkan 100% lagi. Kekanak-kanakan. Mengapa memaksakan diri jika kamu tidak bisa minum? Lepaskan aku. Biarkan aku. Aku masih bisa minum. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku sudah susah payah mengumpulkan uang sebanyak itu dan datang ke tempat terkutuk ini, semuanya hilang. Aku mau uangku, kembalikan semua uangku. Banyak sekali uangnya. Dengan uang sebanyak itu, aku bisa membeli banyak sekali bahan makanan terbaik dan pakaian yang cantik, dan juga pria tampan. Aku berikan semua uang ini padamu, mau menemaniku bermain? Hal aneh seperti ini dipelajari oleh Wang Fei di mana? Mau. Ya? Mau kan? Ya, Bagus sekali. Pria tampan ini milikku. Uang ye, ini ramuan. Penawar racunnya? Jangan pergi. Temani aku. aku tidak akan pergi. Aku akan tetap di sini menemanimu. Kalau begitu saya letakkan di sini ya. Sudah bangun. Kenapa kamu... Kamu pikir siapa? memalukan? Kenapa bisa mabuk sampai separah itu sih? Ini di mana? Ini adalah rumahku yang lain. Wah, pangeran punya banyak rumah, ya. Apa jangan-jangan kamu juga memelihara beberapa wanita cantik di sini? Aku sudah tahu, kalian para pria selalu saja mencari yang baru dan meninggalkan yang lama, memiliki banyak istri dan selir. Aku tidak. Tidak punya satupun. Sepertinya kamu punya tak terhitung, ya. Istanaku dari awal sampai akhir. Memang hanya memiliki kamu sebagai satu-satunya istri pangeran. Oh, itu aku minum anggur tadi malam.
Aku ini tidak terlalu kuat minum. Kalau sudah mabuk, aku langsung lupa ingatan. Apa yang terjadi? Aku tidak ingat sama sekali. Wajah ini sama tampannya dengan Gu Changqing. Tadi malam tidak terjadi apa-apa. Oh, baguslah. Aku ada urusan, aku pergi dulu. Tunggu sebentar. Aku sudah menyuruh Yan Ning untuk membersihkan pavilion Tingyu. Kembalilah dan tinggal di sana. Kenapa? Kau tidak memintaku meminta maaf lagi kepada Ibunda Pangeran? Dan tidak takut aku meracuninya? Aku hanya merasa kau sebagai wanita lemah kesulitan hidup di luar. Di kediaman pangeran pasti ada yang akan menjagamu. Apakah kau ingin menjagaku atau kau ingin memenjarakanku? Baru saja aku mulai menyukaimu sedikit. Pangeran Gu, apa kau berpikir semua wanita ingin tinggal di kediaman pangeranmu? Tempat itu bagiku hanyalah sangkar yang memenjarakanku. Aku lebih baik tinggal di jalanan, aku tidak akan kembali. Kau Kenapa? Pergi dan temui sepupumu yang terkasih sana. Dia paling menyukai kediaman pangeranmu. Nona, aku sudah membuat sup ayam untukmu. Aku tidak mau minum, ayo kita pergi. Minumlah. Nona tadi malam. Aku sudah meminta Yan Ning untuk membereskan pavilion Tingyu. Kau pindah dan tinggallah di sana. Siapa yang peduli berpura-pura baik hati? Nona, aku rasa kau mungkin salah paham terhadap pangeran. Kenapa kau membelanya? Bukan, aku rasa pangeran orang yang baik. Tadi malam, dia bahkan menjagamu semalaman. Pria tampan, semua uang ini untukmu. Temannya aku bermain, mau... Ini bukan ingatanku, pasti bukan... Dulu aku pikir pangeran tidak berperasaan, tapi sekarang sepertinya dia benar-benar baik kepada Nona. Siapa yang peduli? Berita terbaru, lomba memasak di menara, Yanyu akan segera dimulai. Lihatlah, lewat sini jangan sampai terlewatkan. Pasang taruhan sekarang, adil untuk semua orang, ayo bertaruh. Sepertinya tidak ada yang sebodoh itu. Memilih Nona Jiang kan? Jelas terlihat chef Kekaisaran Shen yang akan menang. Kenapa tidak ada yang memilihku? Semua orang di Jingdu berpikir chef Kekaisaran Shen akan menang. Sejujurnya, kalau saja Nona bukan majikanku, aku juga akan memilih chef Kekaisaran Shen. Sini. Apa? Uang, aku akan bertaruh pada diriku sendiri untuk menghasilkan banyak uang. Sini. Hanya satu keping. Berikan semuanya padaku. Nona, jika kita hanya punya sekitar 20 keping tembaga, bagaimana kalau kita kalah? Sini, berikan padaku. Bagaimana kalau kita kalah? Sini. Bagaimana kalau Kak? Aku bertaruh Nona Jiang yang menang. Saya bertaruh Nona Jiang yang akan menang. Sungguh ada orang yang percaya dia akan menang. Kalau begitu, saya akan bertaruh 20 tael lagi. Berharap mendapatkan untung besar dari taruhan kecil, hari ini saya harus mendapatkan banyak keuntungan. Aduh, sepertinya 500 tael milik pangeran ini akan sia-sia. 500 tael.
Saya juga bertaruh Nona Jiang yang akan menang. Mungkinkah Nona ini benar-benar memiliki keahlian yang hebat? Sudahlah, sehebat apapun keahliannya, apakah dia bisa mengalahkan chef kekaisaran Shen? Omong kosong. 1000 tael. Jika kita menang. Saya mau menambah taruhan. Nona Jiang, kompetisi memasak ini akan segera dimulai. Anda harus bersiap-siap. Baik. Jangan khawatir, 500 tael milikmu pasti tidak akan sia-sia. Kompetisi memasak Menara Yanyu resmi dimulai. Memang tidak buruk. Wah, Keterampilan memotongnya matang, memang pantas menjadi chef kekaisaran Shen. Menurutku keterampilan memotong Nona Jiang tidak kalah darinya. Memasak bukan hanya soal keterampilan memotong. Tenang saja, pasti chef kekaisaran Shen yang akan menang. Masih ada waktu untuk menyerah sekarang. Bahkan memasak pun tidak bisa membungkam mulutmu. Jangan salahkan aku kalau aku tidak mengingatkanmu. Kalau soal kompetisi memasak, di Jingdu ini tidak ada yang menjadi lawan guruku. Itu karena nenek moyangmu ini belum datang. Kau. Jangan buang waktu berbicara dengannya. Nanti kau akan tahu betapa hebatnya keluarga chef kekaisaranku. Berani melawanku. Kau masih terlalu hijau. Melawan saya? Anda masih terlalu hijau. Sudah selesai? Waktunya habis. silakan, silakan, silakan. Rasanya lezat, tidak heran ini adalah hidangan. Lezat yang hanya ada dalam legenda. Mencicipinya hari ini benar-benar sesuai dengan reputasinya. Ayo, lanjutkan. Apa maksudnya? Mungkinkah masakan ini tidak enak? Begitu masuk mulut langsung wangi. Di dunia ini, ternyata ada rasa selezat ini. Bisa memakan hidangan selezat ini, saya seumur hidup. Tidak akan menyesal. Saya memilih yang ini, saya memilih yang ini. Saya ingin tahu, hidangan mana yang menurut Anda berdua lebih pas di lidah? Jadi, masakan mana yang menurut kalian berdua paling cocok di lidah? Ini adalah sedikit hadiah. Kami mohon bantuan Bapak untuk masalah kompetisi memasak ini. Nanti, saya akan meminta Xiao Cui mengoleskan pemerah pipi di piring yang ada pemerah pipi merah. Itulah masakan yang dibuat oleh guru saya. Chef Kekaisaran Shin sangat terampil dalam memasak. Siapa di seluruh Jingcheng yang bisa menandinginya? Anda jangan khawatir. Jangan khawatir, sungguh. Saya pilih yang ini. Sekarang skornya seri 1-1. Jadi suara Anda sangatlah penting. Ini, Chef Kekaisaran Shen, silakan saja memerintahkan apapun yang Anda butuhkan. Selama saya bisa melakukannya, saya pasti akan melakukannya dengan segenap jiwa dan raga. Pada hari kompetisi memasak, Bapak hanya perlu memilih piring yang ada pemerah pipi merah. Baik, baik.
Saya pilih masakan ini. Masakan ini dibuat oleh... Hidangan ini berasal dari tangan Chef Kekaisaran Shen. Mari kita ucapkan selamat kepada Chef Kekaisaran Shen. Aku menang. Aku menang uang. Keahlian memasak Chef Kekaisaran Shen memang luar biasa. Sepertinya ini satu-satunya di Jingdu. Tapi dia tidak mungkin mengalahkanku. Tidak masuk akal. Terlepas dari yang lain, lihat saja wajahnya yang rakus itu. Dia pasti merasa masakanku lebih enak. Bagaimana ini, Kakak Jiang? Guruku yang menang loh. Jari-jari yang cantik ini sebentar lagi akan hilang. Salahkan saja dirimu karena tidak pandai memasak. Dengan keahlianmu yang pas-pasan ini, masih berani membandingkan keahlian memasak dengan guruku? Aku ingin lihat tanpa jari. Bagaimana kau akan bertahan di Jingdu ini? Kalian mau memohon belas kasihan untuknya. Kalah ya kalah. Apakah Kakak Jiang tidak bisa menerima kekalahan? Enak sekali mengatakan kalah ya kalah. Tanyakan pada pelayanmu, apa yang sudah dia lakukan? Apa ini? Lipstick. Ini menempel saat dia merias wajahku. Oh, benarkah? Noda lipstik di mangkuk itu persis sama dengan yang ada di jari gadis pelayan kecil ini. Apa maksudmu? Mungkinkah Lipstik di tanganmu itu sebenarnya digunakan untuk apa? Sepertinya kau ingin merasakan dinginnya penjara ya? Saya akan bicara. Nyonya, kami memerintahkan saya untuk mengoleskan lipstik itu ke mangkuk. Dia bilang hanya dengan cara itu, para juri bisa tahu masakan mana yang dibuat oleh Chef Kekaisaran Shen. Ya, nona kami memerintahkanku untuk mengoleskan pemerah pipi itu ke mangkuk. Dia bilang hanya dengan cara ini, para juri akan tahu mangkuk masakan mana yang dibuat oleh Chef Kekaisaran Shen. Mengapa mereka melakukan itu? Mungkinkah para juri disuap oleh mereka? Tidak. Jangan bicara omong kosong. Tidak, sama sekali tidak. Apa? Tidak mungkin. Sangat mudah bagi Chef Kekaisaran Shen untuk mengalahkan Nona Jiang. Mengapa dia harus melakukan hal seperti ini? Kalau begitu, kita harus bertanya pada dua orang ini. Aku tidak melakukannya. Jelas sekali, ada yang menjebakku. Menjebakmu? Kalau begitu aku akan bertanya, 500 tael yang kamu ambil dari Menara Yanyu kemarin, itu uang dari mana? Aku mendapatkannya dari bisnis. Benar. Masih tidak mau jujur? Menerima suap, tangkap dan penjarakan. Yang mulia, ampuni aku. Yang mulia, ampuni aku. Yang mulia, ampuni aku. Yang mulia, ampuni aku. Uang perak itu diberikan kepadaku oleh Chef Kekaisaran Shen. Aku juga akan mengaku. Aku juga menerima uang dari Nona Su. Mereka benar-benar mengeluarkan uang untuk menyuap juri. Chef Kekaisaran macam apa itu? Membuat Laozi kehilangan uang. Tidak bisa. Uang yang kalah, mereka harus menggantinya. Benar sekali. Ganti rugi.
Ganti rugi. Bayar 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 ganti rugi. Mohon tenang sebentar. Chef Kekaisaran Shen dan Suhe bersekongkol dengan juri, sungguh cara yang menjijikkan. Menara Yanyu memutuskan untuk mendiskualifikasi mereka berdua dari kompetisi, maka hasil dari kompetisi kali ini adalah Nona Jiang yang menang. Saya lebih memilih membuktikan diri melalui keahlian memasak. Tolong cari juri lain. Baik, Saya. bagaimana pendapat kalian berdua setelah mencicipi? Selamat Nona Jiang, mulai hari ini, kamu adalah chef utama yang baru di Menara Yanyu kami. Selamat Nona Jiang, mulai hari ini, Anda adalah juru masak utama yang baru di Menara Yanyu. Tunggu sebentar. Nona Su sepertinya melupakan taruhan kita sebelumnya. Memotong jari dan angkat kaki dari Jingdu. Kali ini aku biarkan kalian lolos dulu. Pergilah. Perintahkan ke bawah. Terhitung mulai hari ini, dilarang Suhe mendekati kediaman pangeran sejengkal pun. Baik. Nona kita menang. Nona kita tidak punya rumah lagi. Di Jingdu yang luas ini, pasti ada tempat untuk kita berlindung. Aku pasti akan berhasil. Di sini, Nona kita berhasil. Nona kita benar-benar berhasil. Seorang koki kerajaan berani-beraninya melakukan hal yang sangat memalukan. Jika keahlian memasak tidak sebanding, itu masih bisa dimaafkan. Tapi perilakunya juga sangat tercela. Kembalikan uangku. Kalian kembalikan uangku. Angkat kaki dari Jingdu. 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 Kalian berdua, juru masak utama Jiang benar-benar tidak punya waktu untuk memasak bagi kalian berdua. Tuan-tuan sekalian, juru masak utama Jiang benar-benar tidak punya waktu untuk memasak bagi Anda berdua sekarang. Permaisuri saja sudah datang dan ingin mencicipi masakan juru masak utama Jiang. Mereka semua harus mengantre loh. 500.000 rupiah. Aku ingin segera mencicipi masakan juru masak utama Jiang sekarang juga. 1.600.000 rupiah. Aku yang harus mencicipi masakan juru masak utama Jiang lebih dulu. Yaning, 2 juta rupiah. 3 juta rupiah. 6 juta rupiah. 6 juta rupiah. Ini jangankan untuk makan masakan juru masak utama Jiang, ini sudah cukup untuk membeli Menara Yanyu ini. 6 juta rupiah hanya untuk bisa langsung mencicipi masakan juru masak utama Jiang. Pangeran benar-benar dermawan sekali. Jangan bilang pangeran saja. Para bangsawan di ibu kota ini, siapa coba yang tidak ingin segera mencicipi masakan juru masak utama Jiang? Apa pangeran tidak takut tindakannya menghabiskan banyak uang di Menara Yanyu akan tersebar luas? Demi juru masak utama Jiang, itu sepadan. Biarkan aku masuk.
Biarkan aku masuk ya. Kumohon biarkan aku masuk. Bibi. Bibi. Aku tahu aku telah berbuat salah. Aku malu untuk bertemu denganmu. Tetapi, ada satu hal yang harus aku beritahukan kepadamu. Hal apa? Demi memperebutkan keluarga Jiang dari pria lain, pangeran menghamburkan banyak uang di Menara Yanyu. Apa? Ayo, kita pergi ke Menara Yanyu. Baik. Sebagai seorang wanita, tidak masalah jika dia menunjukkan diri di luar. Tetapi dia berani merayu pangeran. Dia mencari mati. Tuan, ini adalah area dapur, Anda bisa terbakar. Pergi sana. Tuan tidak bisa, sungguh tidak bisa. Koki Jiang, tamu ini bersikeras datang kemari, aku tidak bisa menghentikannya. Apa yang kau lakukan di sini? Kau. Apa yang Anda lakukan di sini? Anda. Dia bersedia membuatkan sesuatu untuk dimakan Wang Ye. Hei, apa sebenarnya yang Anda inginkan? Saya dengar masakan Anda enak sekali. Saya datang untuk mencicipinya. Ternyata wanita tua ini ingin perlakuan istimewa, ya? Ini bukan istana Gu Anda, tempat semua orang harus mengelilingi Anda. Mau makan, antre di sana, nanti akan dipanggil. Baik, baik. Bukan wanita tua ini begitu mudah diajak bicara sekarang? Hal-hal yang lalu biarlah berlalu. Kita harus melihat ke masa depan. Apa maksud Anda? Akhir-akhir ini istana Gu agak sepi. Jika Anda punya waktu, sering-seringlah kembali berkunjung. Bukan perilaku Anda seperti ini lebih menakutkan daripada memukul atau memaki saya. Apa Anda salah makan obat? Selir ibu. Ibu Suri, apa yang Ibu Suri lakukan di Menara Yanyu? Datang ke Menara Yanyu, memangnya bisa melakukan apa lagi? Tentu saja untuk makan. Makanan di Menara Yanyu ini sangat lezat. Aku sudah memesan beberapa hidangan andalan. Karena Ibu Suri sudah datang, coba cicipi saja. Yaning, bawa Ibu Suri untuk duduk. Baik. Ibu Suri tidak menyulitkanmu, kan? Tidak. Hanya sedikit mengejutkanku. Dia mengganggumu? Tidak. Lagi pula lihatlah di mana kita berada sekarang. Siapa yang bisa menggangguku di sini? Bagaimana kalau kau kembali dan tinggal di istana kerajaan saja? Aku tidak bermaksud mengekangmu. Aku tidak mau. Aku tidak ingin terkurung oleh tembok merah dan atap abu-abu, terjebak di ruang sempit. Yang aku inginkan adalah dunia yang lebih luas. Permisi. Apapun yang Nona Jiang inginkan, aku bisa memberikannya. Yang Nona Jiang inginkan, aku bisa memberikannya. Kau ingin membangun karier di Menara Yanyu ini. Aku mendukungmu. Kau ingin berkelana melihat semua keindahan di dunia. Aku akan menemanimu. Selama itu yang kau inginkan, aku akan berusaha memenuhinya. Dari 3.000 sungai, aku hanya menginginkanmu, Nona Jiang. Menara Yanyu adalah milikmu. Kau ingin mengelolanya sendiri, silakan kelola sendiri. Kau juga bisa bermitra. Aku hanya ingin memberitahumu, bersamaku kau akan selalu bebas. Menurutku, aku lebih cocok untuk Nona Jiang. Tuan Muda Cheng, jangan lupa, aku sudah menikahinya.
Nona, ada tamu lagi yang ingin mencicipi masakanmu. Baiklah. Tuan Muda Cheng, aku sudah memperingatkanmu. Jauhi dia. Aku tidak bisa menurutinya. Kain sutra yang bagus pasti menghabiskan banyak uang. Ini adalah hadiah yang Cheng siapkan untuk Nona Jiang. Nona Jiang, terimalah. Ini semua kuberikan untuk putriku. Wah, banyak sekali uangnya. Ini semua saya berikan untuk putri mahkota. Aduh, sudah cukup? Kalian jangan lagi mengirimkan barang ke Menara Yanyu. Ini adalah tempat kami memasak. Jangan sampai mengganggu bisnisku. Ambil semuanya. Ambil semuanya. Ini diambil dari kotak yang baru saja dibawa oleh Yanning. Kualitasnya terlihat sangat bagus untukmu. Nona, antara pangeran dan Tuan Muda Cheng, siapa yang lebih Nona sukai? Tidak suka keduanya. Tidak mungkin, pasti ada salah satu yang lebih Nona sukai. Aku dan mereka semua hanya berteman. Berteman? Jika memang kalian semua hanya berteman, lalu mengapa Nona bersikap berbeda? Barang yang dikirimkan oleh Tuan Muda Cheng, tidak ada satupun yang Nona terima. Sementara yang dikirimkan pangeran, Nona tidak pernah merasa canggung. Kapan aku begitu? Nona tidak menerima barang dari Tuan Muda Cheng karena Nona tidak ingin berutang budi padanya. Sedangkan Nona bersikap santai terhadap pangeran. Itu karena dalam hati Nona merasa bahwa Nona dan pangeran adalah keluarga. Omong kosong. Nona Jiang, apakah Anda bersedia pergi ke sungai untuk melepaskan lampion bunga bersama? Kelihatannya hari sudah semakin larut. Sebaiknya Tuan Muda Cheng segera pulang dan beristirahat. Tidur dan bangun lebih awal itu baik untuk kesehatan. Nona Jiang, saya sudah tahu apa yang ada di hati Anda. Saya tahu pangeran sangat penting bagi Anda. Saya Cheng juga tahu diri. Saya tidak harus memiliki Nona Jiang. Hanya saja, hari ini adalah hari ulang tahun saya. Saya tidak ingin merayakannya sendirian. Ini hanya permintaan antar teman. Jika Nona Jiang merasa keberatan, maka saya Cheng tidak akan memaksa. Anda mencoba memaksakan saya secara moral. Baiklah, hanya melepaskan lampion bunga saja. Kalau begitu, ayo pergi. Baik. Xiaoman. Pangeran. Kenapa pangeran datang? Apakah Anda mencari Nona? Nona sedang keluar. Bagaimana kalau Anda menunggu di dalam menara? Tidak perlu.
Saya akan menunggunya di sini saja. Baik. Hal seperti ini, sepertinya Gu Changqing tidak akan menyukainya kan? Terima kasih Nona Jiang telah menemani saya merayakan ulang tahun hari ini. Peristiwa hari ini akan selalu saya ingat. Kita teman, tidak perlu sungkan. Nona Jiang, ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Sejak pertama bertemu di Menara Yanyu, saya sudah sangat terpikat oleh Anda, Nona Jiang. Apa yang disebut dengan jatuh cinta pada pandangan pertama, itu hanyalah ketertarikan fisik. Bisa jadi itu Anda kepada saya, tentu saja bisa juga saya kepada Anda. Sejak saat itu, pandangan saya selalu tertuju pada Anda. Janji saya di Menara Yanyu hari itu. Semuanya tulus, dari hati. Apapun yang Nona Jiang inginkan, saya Cheng Zijun bisa memberikannya. Entah apakah Nona Jiang bersedia memberikan saya kesempatan ini? Ini Gu Changqing. Saya tidak tahu apakah Nona Jiang mau memberi saya kesempatan ini. Maaf, saya sudah punya orang yang saya sukai. Apakah itu Pangeran Gu? Saya dan dia selalu bertengkar. Banyak sikapnya yang tidak saya sukai. Namun, saya tetap tidak bisa menahan diri untuk selalu ingin berada di sisinya. Gu Changqing, kau datang. Dua orang dewasa bepergian berdua di malam hari. Apa-apaan ini? Laki-laki dan perempuan berjalan bersama di malam hari. Tidak pantas. Kenapa perkataanmu seperti orang kuno padahal kau masih muda? Laki-laki dan perempuan berjalan bersama di malam hari? Kalau begitu kau datang menemuiku selarut ini? Apa maksudmu? Apa aku sama dengannya? Apa akumu? Hah? Aku suamimu. Ingatanmu benar-benar buruk. Mungkin kau lupa, aku sudah lama tidak ada hubungan dengan istana Gu kalian gitu. Begitu terburu-buru membersihkan nama. Kelihatannya kau ingin memiliki hubungan dengannya. Kau hanya mencari masalah. Kalian berdua, dengarkan aku sebentar. Memangnya urusanmu apa? Pergi sana. Tidak tidur selarut ini, datang ke sini untuk bertengkar denganku. Aku yakin kau tidak menyukaiku. Benar. Kau benar. Aku memang tidak suka. Aku tidak suka kau tengah malam berjalan dengan pria lain. Tidak suka kau dengan pria lain. Begitu akrab. Dan yang paling tidak suka kau tertawa dan mengobrol dengan pria lain. Aku cemburu. Kau cemburu? Konyol. Mana mungkin aku cemburu? Wang Fei terlalu percaya diri. Kalau begitu, teruslah keras kepala. Aku tidak mau bermain denganmu lagi. Sampai jumpa. Apa dia sudah lama di sini? Aku ingin lihat sampai kapan kau bisa keras kepala. Kudapan malam yang paling enak tetaplah nasi goreng keluarga Jiang. Nona, pangeran sudah pergi. Sini, makan kudapan malam. Saya lihat lampion ini sangat bagus. Jika Nona tidak suka, saya akan membuangnya sekarang juga. Lampion kelincis lucu ini, siapa yang tidak akan suka sih? Simpan saja. Nona, janganlah marah lagi pada pangeran.
Sebelum Nona kembali, pangeran sudah lama menunggu Nona di luar. Lagi pula, saya dengar Yanning berkata, lampion kelinci ini dibuat sendiri oleh pangeran. Aku tidak marah. Hah? Dia cemburu. Itu berarti dia menyukaiku. Konyol. Mana mungkin aku cemburu? Aduh, pria sepolos ini sudah jarang ditemukan sekarang ini. Lalu yang barusan? Taktik tarik ulur. Ah, sudahlah. Bicara padamu juga percuma. Sini. Bantu aku menyebarkan satu berita. Pangeran, gawat. Putri pangeran, dia mencari suami baik di luar Menara Yanyu. Apa? Lewat sini, jangan sampai terlewatkan. Juru masak utama Jiang Menara Yanyu sedang mencari calon suami yang baik. Keahlian memasak juru masak utama Jiang sudah dikenal seantero negeri. Aku ingin tahu pangeran dari keluarga mana yang akan terpilih olehnya. Adik kecil, apakah kamu tahu pria seperti apa yang disukai oleh juru masak utama Jiang? Oh, soal itu, tentu saja aku tahu. Tinggi badannya 188, tubuhnya harus bagus, wajahnya harus tampan, punya perut berotot dan dada bidang. Akan lebih baik jika punya sedikit bakat. Kalau tidak punya bakat bisa menghasilkan, uang juga boleh. Juru masak utama Jiang, aku punya banyak harta. Tinggi badanku 188. Kekanak-kanakan. Apakah kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan? Mencari suami yang baik kan? Tanpa surat cerai, kamu masih permaisuri istanaku. Surat cerai. Ya. Xiaoman, bawa kotaknya ke sini. Aku tidak setuju bercerai. Saya tidak setuju bercerai. Mengapa? Karena saya mencintaimu. Saya ingin kamu kembali ke istana. Bukan hanya karena kamu adalah istri pangeran, tetapi karena saya mencintaimu, saya ingin melihatmu setiap hari. Saya tidak ingin melihat pria lain mendekatimu. Hari itu saya hanya cemburu. Xiaoman, buka kotaknya. Apakah kita benar-benar akan bercerai? Ini saling terikat dan memahami. hati yang sama saling mengetahui. Nona dan pangeran akhirnya sepasang kekasih bersatu. Jika Tuan dan Nyonya tahu ini, mereka pasti akan merasa tenang. Ayo, ayo semuanya cepatlah. Kita akan segera buka usaha. Ada apa denganmu? Tidak ada apa-apa. Wajahmu sudah sangat muram begini. Nanti kalau ada pelanggan datang, mereka akan lari ketakutan karenamu masih bilang tidak ada apa-apa. Kamu setiap hari selalu berada di Menara Yanyu. Apa kamu tahu hari ini hari apa? Hari apa? Ulang tahunmu? Bukan ulang tahunku? Tidak benar juga. Kishi. Hari ini adalah Kishi. Bukan karena Menara Yanyu terlalu sibuk, aku tidak bisa pergi.
Tenang saja, malam ini aku pasti akan pulang. Juru masak utama Jiang, pelanggan meja pertama hari ini, memesan Feng Yin Sihai. Cepat siapkan. Feng Yin Sihai, ayo semuanya bersiap-siap. Potong yang ini. Aku merindukanmu. Meskipun setiap hari aku bisa bertemu denganmu, tapi aku tetap sangat merindukanmu. Aku juga selalu merindukanmu.